Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Sebuah kisah yang berjudul Tragedi Kelulusan Sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak lama kami mengobrol di lantai 2 depan ruangan ujian. Suara bel berbunyi. Segera para siswa memasuki ruangan ujian masing-masing, sama seperti hari sebelumnya. Aku hanya mengandalkan keberuntungan dalam mengisi kolom jawaban ujian. Maklum, tadi malam aku sama sekali tidak belajar. Bukan tidak mau, namun belajar malam hari besok paginya, pasti semua pelajaran yang telah aku ingat akan hilang seketika dari otakku. Hanya bisa berdoa dan memulai ujian dengan bismillah. Dan satu lagi, untung saja ujian kali ini aku satu ruangan dengan Meli. Bisa sedikit mendapat bantuan darinya walau tidak aku minta. Mel, kamu udah selesai? Tanyaku padanya dengan nada berbisik. Meli menoleh menaikkan kedua alisnya seakan memintaku mengulangi perkataanku. Kamu sudah selesai jawabannya? Udah nih, kamu? Tanyanya balik. Belum sempat aku menjawab, segera ia menyodorkan secari kertas ke arahku yang sudah aku tahu isinya apa. Gak usah bilang makasih, Ri. Bentar temenin aku ke kantin ya. Timbalnya memasang senyum manis. Buset, gampang banget ini cewek. Batinku walaupun kasihan melihatnya. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Serius? Tanya Meli memastikan dengan binar di matanya. Bener. Balasku, lalu kembali fokus menatap layar komputer di hadapanku. Tidak lama berselang bel istirahat berbunyi. Segera aku menyelesaikan ujian dan keluar ruangan. Berjalan hendak menuruni tangga bersama Yayat untuk menuju warteg depan sekolah. Ri, tunggu! Teriak seorang wanita membuat aku dan Yayat menoleh. Aduh, sungutku saat melihat Meli yang berlari ke arahku. Mau kemana? Katanya mau temenin aku. Ucapnya saat sudah sampai di hadapanku. What happened? Tanya Yayat bingung. Dih, bahasa Inggris gala lu. Ini gue mau temenin Meli ke kantin dulu. Lu sendiri aja keluarnya ya. Atau bareng teman-teman dari kelas lain no. Andai gua lu, Ri, hidupnya enak mulu. Balas Yayat mengibah. Tanpa dia tahu apa yang aku alami mungkin akan membuatnya berpikir dua kali untuk mengucapkan itu. Tidur tidak nyenyak dan selalu melihat makhluk lain yang bentuk mereka sungguh di luar bayangan kita. Mungkin bila batinku lemah, sudah lama aku mengalami depresi dan lebih memilih bunuh diri atau semacamnya. Untung saja akal sehatku masih berjalan sehingga dapat menerima kekurangan ini walau belum sepenuhnya. Setelah Yayat pergi dan Meli segera berjalan ke arah kantin. Walau aku sebenarnya sangat malas, namun mau tidak mau karena dia telah membantuku mengerjakan tugas ujian. Perjalanan menuju kantin tidak henti-hentinya Meli menyunggingkan senyum di dekatku yang berjalan dengan wajah datar. Sesampai di kantin, Meli jenguk-jenguk mencari kursi kosong untuk kami duduk. Di sana saja, Ri. Tunjuknya pada satu kursi kosong yang berada di pojokan kantin. Aku hanya mengangguk lalu mengikuti langkahnya menuju kursi itu. Beberapa pasang siswa laki-laki memperhatikan langkah kami berdua dengan tatapan tidak suka namun tidak berani saat aku menatap mereka balik. Maklumlah, reputasi Meli sebagai salah satu siswi yang banyak disukai siswa laki-laki pasti membuat penggemarnya iri melihatnya berjalan denganku. Segera aku duduk di sampingnya sembari menunggunya yang sedang memesan makanan pada mbok kantin. Kamu makan apa, Ri? Tanyanya padaku yang sedang asik celingak-celinguk. Terserah kamu aja, Mel. Tidak lama makanan datang. Segera aku menikmati makanan yang tersaji di hadapanku karena memang ingin cepat-cepat keluar. Rasanya sangat gerah di dalam sini.
Setelah makan, aku langsung berdiri sembari menyodorkan uang pada Meli yang belum menghabiskan makanannya. Nggak usah Ri, biar aku aja, kan aku yang ngajakin kamu. Oke, thank ya. Balasku lalu segera keluar dari kantin. Sebenarnya aku berniat untuk keluar menemui Yayat yang pastinya sedang nongkrong di warung depan sekolah. Namun aku mengurungkan niat melihat jam yang sudah hampir memasuki ujian kedua. Bergegas aku berjalan ke arah toilet belakang sekolah yang biasanya ditempati beberapa siswa untuk merokok saat jam istirahat. Tempatnya yang berada di pojokan membuat tempat itu jarang didatangi oleh guru, sehingga bisa leluasa dijadikan tempat persembunyian, terutama saat ada rahasia rambut atau sekedar ingin merokok. Setibanya di depan toilet, bau asap rokok langsung menyeruak di penciumanku. Beberapa siswa sedang berdiri sembari mengobrol di sekitar toilet. Aku melangkah masuk dan melewati beberapa siswa yang sedang asik menikmati sebatang rokok di tangan mereka masing-masing. Aku mengambil tempat di toilet paling belakang yang memiliki sekat pemisah dari toilet lain. Segera mengeluarkan sebatang rokok dari saku celana yang sengaja aku bawa tadi. Aku hisap dalam-dalam rokok yang sudah menyala di genggaman jariku. Mengembuskannya perlahan membuat pikiranku sedikit tenang dan rileks. Seorang siswa lain kemudian datang dan duduk tidak jauh dariku. Aku menoleh melihatnya yang ternyata orang itu adalah Kipli. Siswa yang kemarin sempat bersih tegang denganku, begitupun dengannya. Menoleh dengan tatapan datar kemudian kembali mengalihkan pandangannya sembari membakar rokok yang dia keluarkan dari saku bajunya. Kami berdua pun menikmati hisapan rokok kami masing-masing tanpa menyapa satu sama lain. Namun tidak lama suara gaduh terdengar dari arah luar. "Weh, Pak Bagus weh!" teriak salah satu siswa dari luar. Membuat siswa yang berada di dalam langsung serentak mematikan dan membuang putung rokok dari tangannya. Tidak terkecuali denganku. Dengan cepat aku mengeluarkan sebungkus permen wangi untuk menyamarkan sedikit bau rokok dari dalam mulutku. Benar saja, tidak lama derap kaki melangkah memasuki toilet. Dengan tatapan tajam, Pak Bagus memperhatikan aku dan Kipli yang hanya bisa berdiri diam. "Mana rokok kalian? Mana?" tanya Pak Bagus sembari menggeledah pakaian yang aku gunakan. "Enggak Pak, saya cuma kebetulan kesini nyari Yayat," sanggaku membela diri. Untung saja dia tidak mendapati barang bukti karena memang aku hanya membawa sebatang rokok serta sebuah korek elektrik yang berbentuk pulpen berhasil mengelabui Pak Bagus. Setelah tidak berhasil mendapatkan apa yang ia cari dariku, Pak Bagus menoleh menatap tajam ke Kipli yang hanya berdiri di tempatnya. "Kamu, mana rokokmu?" tanya Pak Bagus pada Kipli. "Enggak ada Pak, kesini buat kencing doang." Pak Bagus yang tidak percaya pun menggeledah pakaian serta kantong pakaian milik Kipli yang tidak lama sebuah korek dan 2 batang rokok Pak Bagus keluarkan dari saku samping celana Kipli. Membuatnya tidak bisa mengelak lagi. "Bohong kamu ya, ikut saya ke ruang guru. Sudah mau tamat masih saja bertingkah," bentak Pak Bagus menarik tangan Kipli yang sudah ketahuan pun masih bersikukuh. "Enggak Pak, tadi bukan saya doang yang rokok, banyak siswa lain. Kenapa saya saja yang dibawa?" bantah Kipli tidak terima. "Ngelawan kamu ya, kurang ajar," ujar Pak Bagus kemudian menjewer telinga Kipli dengan sangat kencang, membuatnya meringis. "Lepasin Pak!" teriak Kipli berusaha melepaskan tangan Pak Bagus dari telinganya. Namun Pak Bagus tetap bersikeras berusaha menyeret Kipli yang melawan. Plak! Hingga tidak aku sangka, sebuah tamparan cukup keras dari tangan Pak Bagus mendarat di wajah milik Kipli. Aku yang menyaksikan itu hanya bisa diam, tidak bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. "Nurut kamu, nurut!" bentak Pak Bagus pada Kipli yang memegangi wajahnya dengan tatapan sangat tajam serta wajah memerah seakan menahan amarah. Tanpa sepatah kata pun Kipli berlalu keluar dari toilet, entah hendak kemana. Pak Bagus beralih menatapku. "Permisi Pak, mau lanjut nyari Yayat dulu?" Ujarku segera berlalu dari hadapannya sebelum diperlakukan seperti Kipli tadi. Sebenarnya aku berpikir tindakan Pak Bagus tadi terlalu berlebihan. Namun tindakan Kipli juga tidak bisa dibenarkan. Mau bagaimanapun dia tetap salah. Setelah berlari aku kembali menuju lantai 2 tempatku ujian. Belum sampai di ruangan Yayat berlari ke arahku sembari menyengir. "Widih, yang habis jalan sama cewek cantik," ujarnya setelah sampai di dekatku sembari merangkul pundakku. "Asem lu, gua tadi bentaran doang di kantin, kirain lu tunggu gua buat keluar bareng," balasku melepaskan rangkulan tangannya.
Ya elah, sorry bre, kebelet gua sumpah. Tadi waktu ngerokok di WC, Pak Bagus tiba-tiba datang grebek. Ah, yang benar? Terus lo kena? Enggak sih, tapi si Kipli itu sempet ribut sama Pak Bagus. Lanjutku sembari duduk di dekat tangga. Waduh, terus gimana si Kipli? Kena hukum tuh pasti. Timbal Yayat ikut duduk di dekatku. Enggak tahulah, males juga ngurusin. Tidak berselang lama suara bel tanda ujian kedua pun dimulai. Aku dan Yayat segera menuju ruangan untuk kembali melanjutkan ujian terakhir hari ini. Dengan sedikit usaha dan bantuan dari Meli, ujian hari itu berhasil aku lalui. Setelah pukul 12 siang, kami pun dipersilakan untuk pulang. Berjalan sembari menenteng tas di punggungku yang sebenarnya hanya berisi satu buah buku dan pulpen. Dengan Yayat di dekatku yang tidak berhenti menggoda siswi cewek yang berpapasan dengan kami. Semua cewek lu demen apa nyet? Sungutku pada Yayat yang hanya menyengir sembari menggaruk-garuk kepalanya. Ya namanya juga usaha bre, kalau udah dapet satu gak bakal kayak gini lagi gua, swear. Balasnya membela diri. Ah elah sok-sokan lo. Itu lu mau langsung pulang bre? Tanya Yayat saat aku sudah menaiki motorku. Gak tahu dah, emang kenapa? Nongkrong di warkop Pak Dadang yuk. Suntuk gua pulang sekolah gak ngapa-ngapain di rumah. Ya kerjalah, kalau enggak bersihin rumah gua tuh. Balasku bercanda. Serius gue nyet, ayo ah. Ujarnya lagi langsung naik di jok belakang motorku. Segera aku lajukan motor ke arah warkop Pak Dedeng, warkop yang sering ditempati nongkrong oleh anak-anak sekolah saat bolos atau pulang sekolah. Sampai di sana beberapa anak sekolah dari sekolah lain sudah nampak duduk di meja mereka masing-masing. Aku dan Yayat pun memarkirkan motor kemudian berjalan ke dalam. Kopi susu 2 Pak Den, teriakku pada Pak Dedeng yang tengah asik menyetel musik di speaker. Oh, oke ditunggu. Balasnya lalu tidak lama kembali membawa 2 gelas kopi susu pesanan kami tadi. Segera aku keluarkan sebungkus rokok dari dalam tasku, membakar sebatang guna merilekskan otot dan otak yang rasanya kaku. Nyari apaan lu? Tanyaku pada Yayat yang celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Tumben, jam segini gak ada siswi yang nongkrong, biasanya kan rame. Balas Yayat tanpa menoleh. Nah kan, bohong lagi lu. Tadi katanya suntuk di rumah. Ternyata pengen lihat cewek-cewek di sini ya. Ucapku sementara Yayat hanya nyengir. Ya udahlah, terlanjur di sini juga. Mending kita nikmatin waktu bre. Balasnya menyeruput kopi di atas meja yang telah disajikan oleh Pak Din. Lama kami duduk sembari merokok dan menikmati segelas kopi. Perbincangan konyol antara sahabat pun terjadi. Diwarnai tawa antara kami berdua. Tidak terasa waktu sudah berlalu lumayan lama. Kulihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Sudah jam 4 lewat ternyata. Ayo ah, balik bre. Ajakku pada Yayat sembari berdiri dan mengemasi barang-barangku. Ini mau langsung pulang? Kalau gue sih enggak, mau ke panti dulu. Balasku melangkah ke Pak Din sembari membayar pesanan kami. Gue ikut deh kalau gitu, ujar Yayat saat kami sudah berada di parkiran warkop. Ngapain sih? Gue cuma mau ke panti doang, pakai ikut segala lu. Ya elah apa sih? Gue cuma mau ikut sama Mas Fahri doang. Balasnya sembari mencolek daguku. Geli Asad, lepasin. Sewotku karena merasa geli melihat tingkah Yayat. Dia hanya tertawa kemudian naik di jok belakang. Segera tanpa protes lagi aku melajukan motor ke arah panti. Soalnya jam segini biasanya Aina sudah mulai mengatur dagangannya. Walaupun ada Baim yang membantu, tapi rasanya kurang afdol bila bukan aku sendiri yang membantu wanita pujaanku itu. Beberapa waktu kemudian setelah lepas dari kemacetan kota sore ini, aku sudah sampai di depan gerbang panti. Aku lihat meja dagangan Aina masih kosong. Cuma terlihat Dinda yang sibuk menata tempat-tempat kue di atas meja. Sebelum sempat aku turun dari motor, Yayat malah sibuk mencolek-colekku dari belakang sembari memanggil-manggil. Break. Panggilnya tidak hendak turun dari motor. Kenapa lagi sih nyet? Balasku melepaskan helm yang aku gunakan. Itu cewek siapa? Ayo bener, ujarnya sembari menunjuk ke arah Dinda yang belum menyadari kedatanganku. Oh itu. Din, Aina mana? Teriakku pada Dinda yang menoleh padaku. Mas, Mbak Aina ada di dalam, lagi ngambil kue kayaknya.
Tiba-tiba Yayat menampol kepalaku dari belakang membuatku meringis. Pantek lu, kenapa gak dari dulu lu ajak gua ke sini? Ternyata di sini ada cewek cantik ya. Ujar Yayat tanpa perintah, langsung melangkah menghampiri Dinda dan aku lihat bersalaman. Mungkin memperkenalkan diri. Aku hanya menggeleng melihat tingkah anak itu. Aku melangkah menuju dalam panti, melihat Aina yang sedang membawa beberapa tempat yang berisi kue di tangannya. Sementara Baim mengekor dari belakang. Tersenyum saat melihatku berjalan menghampirinya. Sini, aku bantu dek. Ujarku langsung mengambil beberapa tempat yang ia bawa. Mas baru pulang sekolah? Dari tadi sih, tapi sempat ke warkop dulu. Dunia serasa milik berdua ya. Timbal Baim yang berada di belakang. Bocil sok tahu. Ujarku tertawa membuat Baim melengos meninggalkan kami berdua. Sementara aku dan Aina hanya tertawa melihat tingkah anak itu. Sesampai di tempat dagangan, aku lihat Yayat sudah akrab dengan Dinda, bahkan sudah berbincang sembari tertawa. Lincah lu ya, ujarku pada Yayat yang masih tertawa asik dengan Dinda. Kalau macam kayak gini, gak bisa ditunda bre. Dimana lagi lu dapet cewek cantik? Polos, udah gitu sopan, langka. Itu siapa mas? Tanya Aina melihat Yayat. Oh, itu gak tahu dek. Ketemu di lampu merah tadi. Balasku bercanda membuat mereka tertawa. Tidak terasa satu persatu pembeli mulai bermunculan. Kami yang tadinya bisa berbincang sekarang sibuk melayani pembeli. Sampai entah berapa lama, dagangan yang dijual oleh kami pun ludes diserbu pembeli. Alhamdulillah, ujar Aina dengan peluh di wajahnya. Kukeluarkan selembar tisu dari tasku menyeka wajahnya dengan lembut, membuat Dinda, Baim dan Yayat hanya memperhatikan diam. Mas, biar aku saja, balas Aina mengambil tisu dari tanganku. Ah, gak jadi romantis, timbal Yayat menyenggol sembari nyengir. Iri lu, timbalku meraih segelas es teh yang dibuat oleh Aina tadi. Kami pun berbincang sebentar sembari menikmati es teh buatan Aina, hingga tidak terasa langit sore yang cerah berubah menjadi sedikit gelap dengan warna jingga yang memendar. Aku mengajak Yayat untuk pulang karena waktu juga sudah hampir memasuki maghrib. Makasih banyak ya mas udah bantuin aku. Maaf belum bisa balas perasaan mas, ucap Aina dengan wajah sendu sebelum aku pergi. Aku hanya tersenyum membalas ucapannya itu. Setelah pamit pada Aina dan Dinda serta Baim, aku dan Yayat pun kembali mengendarai motor. Buat nganter si Yayat pulang, rumahnya tidak terlalu jauh dari arah panti, walau memutar balik beberapa jauh. Berada di sebuah desa pinggiran dekat hutan jati, aku tahu karena sudah beberapa kali ke rumahnya. Walau tidak sedekat Rizal dulu, tapi aku dan Yayat lumayan akrab. Kenapa nggak dari dulu aja ya gua ke panti sih? Tahu gitu ada cewek cantik, ujar Yayat saat aku berhenti di persimpangan jalan. Lah, lo sendiri nggak pernah nanya kan? Balasku menancap gas karena lampu sudah berwarna hijau. Kalau Dinda orang tuanya di mana? Tanya Yayat lagi, sepertinya dia penasaran dengan keadaan Dinda. Sebenarnya aku enggan untuk menceritakan masa lalu Dinda. Namun setelah Yayat berjanji agar tidak mengungkit hal itu di depan Dinda atau pada orang lain, aku pun menceritakan masa lalu Dinda. Tentang bagaimana ayahnya yang dulu melakukan praktek sebagai orang pintar sehingga membuatnya berada di jalur kesesatan, hingga hal itu pula yang merenggut nyawanya. Begitupun dengan ibunya yang memilih mengikuti bisikan jin peliharaan almarhum suaminya hingga merubahnya menjadi sosok pocong hitam yang terpaksa mengikuti resiko dari hal itu. Hingga bagaimana Dinda bisa berada di panti asuhan. Yayat mengangguk-angguk mendengarkan penjelasanku. Kasihan juga jadi Dinda. Lu setuju nggak kalau gue jaga dia, Bre? Gaya lu kayak apa aja. Ya elah, kali ini gue serius sumpah, ujar kembali Yayat dengan wajah serius. Selalu dah. Tidak berselang lama, jalanan yang kami tadi lewati, awalnya jalan aspal, kini berubah menjadi jalan tanah. Sementara kiri dan kanan diisi dengan deretan pohon jati. Sebenarnya aku agak merasakan hawa keberadaan beberapa makhluk di dalam rimbunan pohon jati, karena baru pertama kali ini aku ke rumah Yayat di saat waktu sudah hampir memasuki maghrib. Jadi suasana saat itu sudah sedikit gelap. Ditambah rimbunya pohon jati membuat nuansa saat ini non mistis. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami berdua. Mungkin Yayat juga merasakan hal yang sama denganku. Apalagi notabene dia warga daerah sini,
pastilah sudah paham betul dengan daerah yang kami lewati sekarang. Tengah fokus memperhatikan jalanan yang sedikit menanjak, tiba-tiba fokusku teralihkan oleh sesosok bayangan putih yang melintas dengan sangat cepat, beberapa meter di hadapan motorku. Spontan aku menekan handle rem, membuat ban motor hampir tergelincir akibat jalanan tanah yang cukup licin. Ada apa Nyet? Kaget gua, ujar Yayat di belakang menanyakan apa yang terjadi. Lu gak lihat? Tanyaku balik memastikan apakah Yayat melihat hal yang sama denganku. Lihat apaan? Lu jangan takut-takutin bre, ini udah maghrib, balasnya dengan nada bergetar. Aku tahu dia pasti mulai takut. Gak apa-apa, lupain, ujarku lagi menarik nafas panjang, lalu kembali melajukan motor dengan pelan. Beberapa saat kemudian, tepat saat azan maghrib terdengar dari musola terdekat, motor sudah memasuki jembatan kayu yang menghubungkan rimbunan area hutan jati dengan desa tempat tinggal Yayat. Entah kenapa Yayat yang biasanya banyak bicara, kini hanya terdiam di belakang. Kuperhatikan dari kaca spion nampak celingak-celinguk memperhatikan area sekitar dengan wajah yang sedikit khawatir. Baru aku ingin bertanya, tiba-tiba Yayat menepuk pundaku dengan keras, menyuruhku membunyikan klakson motor dan permisi saat memasuki area jembatan itu. Yang tepat di seberang sungai nampak 2 buah pohon kapuk yang berdiri kokoh meski dengan daun yang nampak kering, seperti gapura yang menandakan jalan masuk desa tempat tinggal Yayat. Bunyiin klakson cok, permisi mbah, bisik Yayat di belakang. Walau bingung, aku tetap membunyikan klakson seperti perintahnya, bukan karena percaya, namun karena mataku menangkap sebuah sosok kakek yang memegang sebuah tongkat kayu di tangannya dengan kaki yang berbulu lebat seperti seekor kera. Kakek itu berdiri tepat di ujung jembatan dengan tatapan mata berwarna putih keseluruhan. Hanya mengenakan celana hitam pendek dengan sarung yang terselempang di pundaknya. Tepat saat motorku melewati sosok kakek itu, aku yang sedari tadi menunduk mencoba menoleh ke kakek itu yang masih berdiri diam sembari terlihat menyunggingkan bibir kepadaku. Permisi mbah, ujarku dalam hati. Seperti mendengar ucapanku, kakek itu tersenyum sembari menganggukkan kepala. Akhirnya beberapa menit aku sudah sampai di depan halaman rumah Yayat. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar namun memiliki halaman cukup asri. Dengan pohon kelapa dan jambu yang berada di depan rumahnya, Yayat hanya tinggal bersama ibunya. Sedangkan ayahnya sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Dan Yayat sendiri merupakan anak tunggal. Terlihat ibu dari Yayat sedang duduk di teras depan rumah sembari terlihat khawatir. Langsung berdiri saat menyadari kehadiranku dan Yayat. Dari mana saja Le? Kenapa jam segini baru balik? Tanya ibu Yayat yang bernama Bu Romina. Yayat segera turun dari motor dan menyalami beliau, diikuti olehku yang juga menyusul di belakang. Habis ketemu calon menantu ibu dong, balas Yayat tertawa. Gaya lu. Ibu Romina menyuruh kami untuk masuk dulu. Aku dan Yayat masuk ke ruang tamu, duduk di sebuah kursi kayu sembari melepas penat, seharian tidak istirahat. Sementara Bu Romina masuk ke dapur. Lu gak ngerasa hal aneh waktu lewat jembatan tadi kan? Tanya Yayat sembari melepas sepatu yang ia kenakan. Enggak tuh, emang kenapa di sana? Balasku memancing Yayat bercerita. Dulu kata ibu di jembatan itu ada sebuah kejadian, seorang kakek yang meninggal di sana dan sering menampakkan wujudnya ke warga yang lewat bila tengah malam atau masuk maghrib. Gara-gara apa? Katanya sih kakek itu fisiknya aneh, punya kaki berbulu kayak monyet. Banyak warga yang menghujat dan menuduh kakek itu hasil pesugihan dari makhluk halus. Nah, walaupun kakek itu sebenarnya baik dan suka membantu warga yang sakit, tapi suatu hari ada wabah yang melanda desa. Warga menghubung-hubungkan kejadian itu dengan si kakek dan menuduh kakek itulah yang menyebabkan penyakit tersebut. Hingga suatu pagi jasad kakek itu ditemukan di atas jembatan. Cerita Yayat serius memandang kosong ke langit-langit rumah. Pantes, gumamku menemukan jawaban dengan sosok kakek yang aku lihat tadi. Setelah rasa capekku sedikit mereda, aku memutuskan pamit pada Bu Romina dan Yayat. Yaudah Bu, saya pamit pulang dulu, udah malam juga soalnya, ujarku berdiri sembari melangkah ke depan pintu. Makasih Bre, ingat cerita gue tadi, permisi pas lewat jembatan. Apalagi pas masuk di hutan jati. Di situ juga rawan warga yang diganggu, balas Yayat berbisik. Sementara aku hanya mengangguk menimpali ucapan itu. Tanpa dia beritahu pun aku sadar akan hal itu. Hati-hati nak Fahri,
Padahal kalau mau nginap nggak apa-apa. Nggak apa-apa bu, lain kali saja. Ya udah, assalamualaikum. Balasku lalu kembali mengenakan sepatu, berjalan ke arah motor mengenakan jaket dan helmku. Dengan bismillah aku meninggalkan rumah Yayat. Terlihat kekhawatiran di wajah Bu Romina dan Yayat yang berdiri mengamatiku di ambang pintu. Kulihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku, sudah pukul 6 lewat. Suasana di desa Yayat sangat sepi. Hanya beberapa bapak-bapak yang terlihat duduk di depan teras rumah mereka masing-masing. Tidak terlihat pemuda atau anak-anak yang bermain di area desa. Maklum, aku baru pertama kali ini ke rumah Yayat saat malam seperti ini. Biasanya hanya ke sini pas siang hari, tepatnya saat pulang sekolah. Dengan pelan aku kendarai motorku, takut mengganggu warga desa dengan suara knalpot motorku yang cukup bising. Beberapa saat aku sudah memasuki area jembatan yang tadi aku lewati saat melihat sosok kakek yang diceritakan oleh Yayat. Namun entah kenapa aku tidak merasakan hawa yang lain di jembatan ini. Hanya nuansa mistis yang terasa akibat lampu kuning yang menyinari jembatan itu. Apalagi dua buah pohon kapuk besar di dekat jembatan itu membuat was-was pikiran warga bila lewat di area jembatan. Benar saja saat aku melewati jembatan itu tidak nampak sosok kakek yang tadi aku lihat. Mungkin sosok itu tidak berniat mengganggu, hanya ingin memperlihatkan sosoknya saja. Aku memelankan motor celingak-celinguk mengamati sekitar. Tidak nampak satu sosok pun. Aku menarik nafas lega kemudian kembali melajukan motor. Namun saat melewati jembatan dan memasuki area kebun jati, perasaan yang familiar mulai aku rasakan. Hawa dingin namun pengap aku rasakan walaupun aku tidak melihat wujud mereka yang bersembunyi di rimbunan pohon jati. Namun aku bisa merasakan keberadaan mereka yang seakan-akan seperti penasaran denganku. Sepi benar. Gumamku memperhatikan area sekitar yang nampak gelap. Hanya suara dedaunan jati yang tertiup angin, serta suara serangga malam yang saling bersautan. Beberapa menit, 10 menit, 30 menit, aku masih mengendarai motor di tengah kebun jati yang entah kenapa aku rasakan sangat lama. Padahal setauku waktu untuk melewati kebun jati ini hanya sekitar 15 menit saja. Namun ini sudah setengah jam aku belum keluar dari kebun jati ini. Hawa aku rasakan masih sama. Bedanya suara serangga yang tadi terdengar kini menghilang. Bahkan daun-daun di sekitar pun nampak diam tanpa bergerak sedikit pun. Aku mulai sadar akan keanehan yang terjadi. Memutuskan berhenti, aku cek kembali jam yang melingkar di tanganku. Ada yang tidak beres. Gumamku saat tahu sekarang sudah pukul 7 lewat. Aku turun dari motor. Berjalan sedikit ke pinggir mengamati sekitar, sementara mulutku tidak berhenti menggumamkan zikir dan doa-doa. Tiba-tiba telingaku mendengar suara tawa yang sangat ramai. Beberapa terdengar berat dan beberapa terdengar melengking. Aku mengedarkan pandangan mencari asal suara itu. Walau jujur aku merinding, namun tidak ada pilihan lain selain mencari jalan keluar dan melawan ketakutan. Apa mau kalian? Teriakku pada sosok yang aku tahu bersembunyi di dalam kegelapan pohon jati. Tidak ada jawaban. Justru tawa yang terdengar semakin keras dan keras, seakan menertawakanku. Marah, ya, bukannya takut. Aku justru merasakan kemarahan akibat perlakuan mereka. Mereka yang membuatku berputar-putar. Padahal aku sendiri sama sekali tidak mengganggu mereka. Memang ada sebagian dari sejenisnya yang kadang suka mengganggu manusia, apalagi saat manusia itu masuk ke wilayahnya. Ada kalanya aura dari manusia itu sendiri yang menarik perhatian mereka yang bersembunyi di kegelapan. Keluar kalian! Sebuah doa aku gumamkan sembari menutup mata. Sebuah doa yang diajarkan oleh Mbah di dalam mimpi. Entah apa gunanya karena baru pertama kali ini aku menggunakannya dengan sungguh. Sebuah aura panas aku rasakan berkumpul di telapak tanganku. Bukan api, hanya aura panas yang berkumpul di tangan kananku. Aku berjalan ke sebuah pohon jati di pinggir jalan. Menyentuhnya dan sebuah kobaran api tiba-tiba membakar pohon tersebut. Suara tawa yang tadi terdengar ramai tiba-tiba diam dengan serentak. Lalu satu persatu sosok mulai memperlihatkan wujudnya. Dua buah mata merah menyala nampak di dekat pohon jati. Bayangan hitam besar menggeram seakan marah. Kain putih bergerak-gerak di atas sebuah dahan pohon. Kain putih lusuhnya tertiup-tiup angin, sedangkan sosoknya menatapku tajam. Bukan hanya satu, hampir beberapa pohon diisi oleh sosok serupa. Hanya saja aura mereka berbeda-beda.
Aku mengedarkan pandangan, sedikit gentar melihat jumlah mereka. Namun aku coba kuatkan hati dengan tidak berhenti bersikir dalam hati. "Kenapa kalian menggangguku?" tanyaku pada mereka yang memperhatikan dengan tatapan tajam. Dan dibalas geraman. "Hentikan atau aku bakar rumah kalian," tantangku lagi karena tidak mendapat jawaban. Tanpa aba-aba, salah satu sosok hitam besar yang dari tadi menggeram berlari ke arahku. Aku yang mendapat serangan tiba-tiba hanya bisa menghindar, melompat ke samping menghindari ayunan tinju dari sosok tersebut. Tidak berhenti, sosok itu kembali menggeram dan bertambah marah menatapku tajam yang berdiri sembari waspada. Mulutku terus bersikir, sosok itu kembali melompat ke arahku, namun lagi-lagi aku dapat menghindari serangannya. Namun tiba-tiba sebuah tangan dingin kurasakan menggenggam kakiku. Aku menoleh ke bawah, melihat sosok hitam dengan badan kurus bak tulang dengan mata besar menyeringnya kepada aku. Dia melata di tanah. Sial, ternyata masih ada satu sosok yang lepas dari pengawasanku. Aku berusaha berontak, melepaskan kakiku yang dicengkram kuat oleh sosok itu. Namun tubuh kurusnya berbanding terbalik dengan cengkraman tangannya. Seakan mengerti, sosok hitam besar yang tadi sudah haus ingin menangkapku langsung kembali melompat hendak menerjang. Tepat saat sosok itu hampir menggapaiku, tiba-tiba ia terlempar mundur oleh sebuah tongkat kayu yang entah berasal dari mana. Memanfaatkan kesempatan itu, kembali kubaca doa yang membuat tanganku diselimuti aura panas. Hanya dengan menyentuh sosok kurus yang dari tadi menggenggam kakiku, sosok itu langsung terbakar dengan api berwarna merah terang yang menyelimuti tubuhnya. Diiringi teriakan perlahan, sosok itu menghilang dan berubah menjadi gumpalan asap hitam. Aku mengamati sekitar dan melihat semua sosok di sekitar memandang ke satu arah. Aku mengikuti arah pandangan mereka. Di dalam kegelapan aku masih bisa melihat sosok tubuh bungkuk yang berjalan dengan tongkat di tangannya. Semakin dekat aku bisa mengenali sosok itu, sosok kakek yang aku lihat saat lewat di jembatan tadi. Dia berjalan santai di tengah-tengah sosok yang menggangguku tadi. Aku memperhatikan benar kata Yayat. Sosok itu memiliki kaki yang dipenuhi bulu lebat. "Kamu tidak apa, Le?" tanya sosok kakek saat sampai di dekatku. "Tidak apa-apa, Mbah." Salah satu sosok besar yang masih ngeyel ingin menangkapku tiba-tiba melompat hendak menerjang. Namun kakek yang berdiri di dekatku mengangkat tongkatnya, mengeluarkan cahaya berwarna putih yang menyilaukan mata. Aku pun yang melihat itu ikut menutup mata, hanya suara ledakan dan teriakan yang terdengar. Beberapa saat kemudian aku kembali membuka mata, memperhatikan area sekitar dengan si kakek yang masih berdiri di dekatku. Namun sosok-sosok yang tadi hendak melawan terlihat bergelimpangan. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya cahaya yang tadi keluar dari tongkat kakek itu bukanlah cahaya biasa. "Tunggu saja kau, Ki. Saat raja kami sudah datang, bahkan kau sendiri pun tidak akan bisa melawannya," ujar sosok hitam besar yang bersandar di bawah pohon dengan darah yang keluar dari mulutnya. "Kalianlah yang bodoh. Apa kalian pikir dengan merenggut sukma manusia, kalian akan bertambah kuat? Bukan, justru kalian hanya dijadikan budak olehnya," balas kakek yang berdiri di dekatku. Sementara aku hanya berdiri diam mengamati perbincangan mereka. Kakek itu menoleh padaku lalu sedikit tersenyum. "Terima kasih banyak, Mbah, sudah menolong saya. Kalau saya boleh tahu nama Mbah siapa?" ucapku yang dibalas dengan senyuman oleh beliau yang belum aku tahu namanya. "Tidak perlu kau tahu, tutup matamu, Le," ujar sosok kakek itu. Aku menurut dan menutup mata. Hanya hitungan detik kemudian kembali aku dengar suara kakek itu menyuruhku membuka mata. Aku membuka mata dan memperhatikan sekitar. Masih di tengah jalan setapak kebun jati. Namun sosok-sosok yang tadi menghilang entah kemana. Begitupun kakek tersebut. Namun aku lihat ke depan tidak terlalu jauh. Sudah terlihat persimpangan jalan menuju keluar dari kebun jati yang aku lewati tadi. Alhamdulillah, gumamku saat sadar sekarang aku sudah keluar dari sana. Tempatku berputar-putar tadi. Segera aku lajukan motor untuk pulang ke rumah. Rasanya badanku sudah tidak sanggup lagi untuk meladeni hal-hal semacam tadi. Tepat pukul 8 lewat aku sudah sampai di rumah. Seperti biasa bapak dan ibu belum pulang jam segini.
Aku berjalan menuju pintu dan segera dibukakan oleh Mbok Iem yang mungkin mendengar suara motorku. Setelah membersihkan badan dan makan malam, aku melaksanakan sholat yang sempat terlewat tadi. Aku rebahkan badan di atas kasur menatap kosong ke langit-langit kamar. Kembali mengingat kejadian tadi, mungkin makhluk-makhluk yang menggangguku tadi mempunyai masalah dengan sosok kakek yang menolongku. Entah apa masalahnya, namun yang aku bisa pastikan, sosok kakek itulah yang menjaga warga desa tempat Yayat tinggal dari makhluk-makhluk penunggu kebun jati. Seandainya saja Dewi Anggini tidak mempunyai urusan penting seperti yang ia katakan, pastilah ia akan datang membantuku, bahkan tanpa aku perintah. Sedangkan kedua Ki Harimau pun sama, entah apa yang terjadi dengan mereka berdua. Tidak sadar karena keasikan menghayal, mataku pun terlelap. Pagi aku sudah memasuki gerbang sekolah. Untung saja hari ini aku tidak terlambat datang. Aku berjalan sendiri memasuki kawasan sekolah yang sudah ramai oleh siswa lain. Dari belakang Yayat menepuk pundakku. "Oi, my bre. Kenapa lu? By the way, lu aman-aman aja kan pas pulang kemarin?" Emang kenapa?" "Enggak sih, soalnya di desa gua itu kalau udah habis isya, udah pada nggak ada yang berani buat keluar rumah. Untung aja lu nggak digangguin." Padahal tanpa dia tahu aku sendiri mengalaminya, namun enggan menceritakan hal itu. Aku rasa belum waktunya orang-orang tahu akan keadaanku. Suara bel pun berbunyi menandakan ujian akan segera dimulai. Aku dan Yayat segera menuju ruang ujian. Tidak terasa ujian kedua selesai. Aku dan Yayat mengobrol di parkiran sekolah, menunggu kendaraan para siswa berkurang agar motorku bisa keluar. Namun sebuah pengumuman dari guru menghentikan para siswa yang sudah hendak pulang. Sebuah pengumuman yang mengabarkan kabar duka salah satu guru meninggal dunia. Aku dan Yayat sedikit kaget mendengar pengumuman itu, yang ternyata Pak Bagus meninggal dunia. Ya, Pak Bagus, guru yang terkenal dengan ketegasannya dan yang memergokiku saat merokok di toilet sekolah kemarin. Kepala sekolah meminta pada para siswa agar tidak langsung pulang, menyuruh kami untuk melayat terlebih dahulu ke rumah duka. Waduh, emang Pak Bagus sakit ya? Perasaan enggak. Kemarin aja gue sempat dipergoki pas ngerokok di toilet. Gak nyangka ya. Gimana? Lu ikut gak nih? Sambung Yayat bertanya. Iyalah, lagian gue penasaran penyebab Pak Bagus meninggal. Balasku lalu mengajak Yayat mengikuti rombongan siswa yang sudah bersiap-siap ke rumah Pak Bagus. Yayat memakai motornya sendiri karena sudah habis diperbaiki. Sedangkan kemarin rusak, jadi aku mengantarnya pulang. Rombongan siswa dari sekolahku pun berbarengan menuju rumah duka. Walau sebagian siswa aku lihat berbelok ke arah lain, mungkin ingin langsung pulang atau kemana lah. Selang beberapa lama kami memasuki sebuah kawasan perumahan yang berada tidak jauh dari sekolah. Di depan salah satu rumah yang berada di ujung gang yang kami masuki, sudah nampak ramai orang dengan bendera putih yang ternampak di depan rumah tersebut. Aku dan Yayat memarkirkan motor di depan sebuah gazebo kayu yang terletak di dekat rumah tersebut. Memilih memisah sedikit dari rombongan sementara. Beberapa siswa dan guru aku lihat sudah memasuki kediaman Pak Bagus. Aneh, ada hawa aneh yang kurasakan saat melewati depan rumah Pak Bagus. Hawa kelam dan pekat, dengan kesedihan dan ketakutan yang terpancar dari rumah itu. Normal? Tidak. Ini bukan kondisi yang normal. Bila kematian seseorang, itu juga normal. Biasanya hanya nampak hawa kesedihan yang menyelimuti rumah orang yang meninggal, bukan ketakutan. Entah berasal dari mana, aku tertegun mengamati rumah Pak Bagus dengan perasaan yang menerka-nerka. "Oi, kesambet lu," ucap Yayat mengagetkanku. "Ah kagak. Liatin apa sih? Ambil bengong gitu." "Liatin cewek cantik bener dah." "Ah yang bener, mana-mana," ucapnya mencari yang kumaksud. "Giliran cewek aja lu lincah bener." Selang beberapa saat salah satu guru memanggil aku dan beberapa siswa untuk masuk ke rumah duka, sekedar memberikan ketabahan ke keluarga Pak Bagus. Langkah aku terhenti sesaat sebelum memasuki pintu rumah yang sempit dikarenakan kerumunan orang-orang yang melayat cukup ramai. Aku tertegun di ambang pintu dikarenakan hawa aneh yang semakin menusuk, bahkan membuat seakan kulitku tidak merasakan terpaan angin. Kuperhatikan dengan tajam mayat almarhum Pak Bagus yang tertutup kain putih. Semakin aku perhatikan, tenggorokanku semakin terasa kering. Tidak tahan terus berada di sana, aku mengajak Rangga untuk keluar dari kerumunan
dan memilih ke samping rumah yang terdapat sebuah dipan. "Lu kenapa ada keringetan? Udah kayak habis olahraga?" tanya Rangga heran memperhatikanku yang bercucuran keringat. "Panas bre." Aku mengalihkan fokus kedua orang ibu-ibu yang terlihat sedang berbincang sembari berbisik. Sebuah ucapan yang terdengar di telingaku membuatku penasaran. Bu, katanya tadi malam tetangga Pak Bagus mendengar Pak Bagus teriak-teriak seperti orang ketakutan," ucap salah satu ibu yang badannya sedikit gempal. "Masa Bu? Terus gimana Bu? Soalnya kan Pak Bagus nggak sakit ya. Aneh aja gitu, tiba-tiba meninggal," timbal ibu yang satunya lagi. "Itulah Bu, terus waktu Pak RT datang, Pak Bagus itu seperti orang ketakutan, teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah jendela," sambung mereka yang lagi asik berbincang. Tanpa sadar aku menguping. "Ada apa ya Bu? Tadi saja saya sempat ngelihat muka Pak Bagus itu, hitam loh, terus ilernya gak berhenti keluar." Sekitar setengah jam kemudian kepala sekolah mengizinkan para siswa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, sedangkan yang mau ikut ke pemakaman bisa tinggal. "Lu mau ikut ke pemakaman?" tanya Rangga saat aku sudah mengenakan helm. "Enggak, pengen ke panti." Ikut, kangen gua sama Dinda." "Idih, gaya lu." Aku dan Rangga memilih lebih dulu meninggalkan kediaman almarhum Pak Bagus dan tidak ikut ke pemakaman. Seperti biasa memasuki waktu sore seperti ini, aku akan ke panti membantu Aina menyiapkan dagangannya. Dan sepertinya anggota akan bertambah 1 orang. Si Rangga, kami bersama-sama melajukan motor ke arah panti walau sudah memasuki waktu sore. Namun cuaca masih lumayan panas, membuatku berhenti beberapa kali di warung pinggir jalan, sekedar membeli minuman untuk menghilangkan haus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.